Jumpa lagi dengan Mami Andes di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuat roti sosis. Roti sosis ini simple banget bikinnya dan anak-anak suka. Bisa jadi buat bekal nanti anak-anak sekolah. Oh, apalagi sekarang kan lagi libur, lagi di rumah saja. Nah, bisa anak-anak diajak ikut bikin, pasti mereka akan suka. Yuk, untuk mempersingkat waktu, yuk kita buat sama-sama. Mari. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat roti sosis ini ya. Oke, kita mulai dengan pertama tentu saja kita membutuhkan roti sosis. Karena membuat roti sosis, tentu saja kita membutuhkan sosis. Lalu kita butuh tepung protein tinggi ya. Kita perlu vermipan. Nah, vermipan ini 11 gram, yang ukuran kecil gini ya. Ini kita pakai separuh aja sudah cukup. Oke. Vermipan, kita perlu mentega atau butter, tapi saya cukup pakai mentega saja sudah oke sih. Lalu susu cair untuk 500 gram tepung saya hanya perlu susu cair 200 ml. Ini sudah saya taruh di gelas ya, karena kan susu ini dari kulkas, jadi ini sudah saya hangatkan di luar. Saya diamkan di luar beberapa saat. Kita juga perlu gula sedikit. Kita timbang sama-sama. Untuk toppingnya saya perlu oregano, mayonnaise. Mayonnaise ujungnya kita gunting aja kecil-kecil ya, jadi biar bisa bagus nanti kita hiasnya. Saya kasih tahu keju parut, dan ini saus tomat saya belinya yang kan botol besar, dan botol kecil pun lubangnya masih terlalu besar, makanya kalau saya saus tomat tuh saya masukkan plastik seperti ini, ntar ujungnya saya gunting kecil, jadi nanti bagus untuk toppingnya seperti itu. Lalu itu aja sih, nggak banyak kalau untuk bikin roti, bahan-bahannya ya simpel aja. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan. Sosis kita singkirkan aja dulu, nanti dia belakangan ya setelah adonan jadi. Pertama-tama adalah tepung. Di sini saya memakai tepung 600 gram. Ada yang sudah terbuka ya. Saya pakai yang sudah terbuka dulu. Tepung 600 gram. Cukup ya. Sepertinya tidak cukup. Dan 600 gram tepung masuk semua. Oke. 600 gram tepung. 110 gram gula pasir. 110 gram gula pasir. Dan mentega 100 gram. Mentega pun sebenarnya ada juga yang sasetan ya, tapi saya lebih suka yang kemasan seperti ini karena baik wangi atau agak beda aja rasanya. Lagi yang kalengan, kalau saya bikin banyak, saya pasti pakainya yang kalengan karena dia lebih wangi dan aromanya itu lebih terjaga dibandingkan yang saset ya. Susah. Oke. Kurang 2 gram susu. Mentega 100 gram. Mentega 100 gram. Oh iya, 1 butir telur ya. Untuk water rose kita butuh 50 gram tepung dan 250 gram air. Oke. Oke, 250 gram air. Ini caranya kita masak pelan-pelan di atas tungku sampai dia mengental dan meletup-letup kecil. Nanti saya perlihatkan. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk membuat water rose ini kita memerlukan tadi 50 gram tepung dan 250 gram air. Pertama kita masukkan tepung dan airnya. Kita aduk dulu hingga tepungnya larut dalam air. Ini pengganti pelembut ya. Dengan water rose ini roti yang kita buat ini akan lembut ya, karena ada air yang terikat di dalamnya sehingga roti kita walaupun beberapa hari masih tetap lembut. Itu sudah saya buktikan karena saya sering sekali menggunakan metode ini.
Apinya tidak perlu terlalu besar ya, api sedang saja, kecil, lebih condong ke kecil. Kita aduk-aduk terus. Nggak lama, ini nggak sampai 1 menit prosesnya. Jadi sabar aja menunggu. Kita aduk-aduk terus. Ya, dan jangan sampai terlalu mendidih ya. Kalau mendidih dia gagal berarti. Jadi hanya meletup-letup kecil aja. Makanya apinya kecil dan terus kita aduk. Dia akan cepat kentalnya. Sudah mulai ini ya, tapi belum ada letupan. Nah, sudah mulai ada letupan kecil. Oke, ada letupan kecil. Sudah cukup. Sudah meletup-letup dia. Nah, cukup ya. Oke. Angkat dan kita timbang. Untuk 600 gram tepung ya, adonan tepung kita butuh hanya 200 gram. Pas banget, sisa dikit. 200 gram saja ya. Kita ingin mengaktifkan raginya dulu ya. Raginya dulu kita ambil susu sedikit. Jangan semua sayang, karena kita belum tahu raginya masih aktif atau tidak, tapi mudah-mudahan masih aktif ya. Susu sedikit. Ini kita cukup separuh saja, atau sekitar 5 gram ya, kalau saya itu sekitar 5 gram. Nah, cukup segini, 5 gram unjung ya. Oke. Jadi masih ada sisa. Saya vermipan supaya awet dan bisa dipakai lagi. Sisanya ini saya tutup rapat. Tutup rapat-rapat, saya ikat dengan karet, lalu saya simpan dalam freezer. Jadi dia tetap bagus, insya Allah. Jadi nanti kalau mau bikin roti lagi bisa kita pakai. Oke, oke, ini sudah ada ini. Lalu kita kasih gula tadi. Nah ini kan tadi kita udah menimbang gula ya. Gula ditimbang aja, ambil sesendok, masukkan ke dalam ragi ini. Karena ragi ini suka manis, jadi dia kalau suka manis dan hangat. Jadi dia kalau mendapatkan udara yang hangat dan manis dia cepat bangun. Kalau dingin dan nggak manis, udah bobo aja, nggak akan kelihatan ngembang apa enggaknya. Nah kita tunggu dulu ini beberapa menit, sekitar 10 menit. Baiklah, ini sudah 15 menit, harusnya 10 menit. Cuman aku tadi nyari-nyari ini nih entah hilang kemana. Jadi ini 15 menit ada, sudah berbusa ya. Berarti ragi ini hidup, bisa kita pakai. Oke, sekarang kita langsung kita olah ya. Kita mixer. Saya pakai mixer yang adon ya, karena kan seperti biasa Mami Andes maunya yang cepat dan praktis. Jadi tepung 600 gram kita masukkan. Masukkan tepung. Waterworks juga sekalian sudah dingin ya, dia agak dingin dulu sebelum kita olah. Ini masih hangat bawahnya tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Waterworks kita masukkan. Masukkan Waterworks. Masukkan Waterworks. Lalu kita masukkan gula. Ini saja terakhir ya, susu kita bisa masukkan sama ini lagi yang sudah kita aktifkan. Kita masukkan telur ya, tadi saya lupa ya, di gambar saya beri satu telur itu 2, tapi yang satu kuningnya aja, yang satu putihnya, satu kuningnya aja. Jadi nanti yang satu putihnya bisa buat nambahin ngedadar. Nah, kuningnya aja, satu itu. Oke, kita masukkan. Nah, kita pasang.
dengan speed paling rendah dulu aja ya. Setelah 5 menit baru kita nanti masukkan mentega. Tadi saya lupa garam ya. Kita masukkan garam sedikit ya. Dikencengin boleh. Ini sudah bisa udah tercampur semua. Kita sudah bisa masukkan mentega ya. Sudah 15 menit ya, saya rasa sudah cukup ya. 15 menit aja kita aduk atau mixer dengan mixer roti ini. Cukup sepertinya ya. Nah, kalau kita nggak ada mixer roti seperti ini, bisa juga kok pakai mixer, hand mixer, pakai yang putarannya yang jarang gitu tuh. Nah, tapi pergerakan kita harus hati-hati supaya mixer kita tidak rusak. Kita harus mengikuti arah putarannya, kemana adonan dibawa kita ikut gitu. Saya pernah coba dulu sebelum punya mixer roti ini, saya pakai mixer itu. Nih, cuman kita pakai putarannya yang ini, yang kecil ini. Pelan-pelan ya kita ikutin alurnya, kemana adonan pergi kita ikutin. Jangan melawan putaran adonan ya. Insya Allah bisa juga kok. Nah, adonannya sudah jadi ya. Jadi kita nggak usah pakai ngulen-ngulen, capek. Nah, terus kita diamkan lagi sekitar 30 menit atau 45 menit ya, sekitar 30. Ada yang 1 jam, terserah sih. Kalau saya sih 30 menit asal sudah naik aja udah cukup. Udah cukup ya. Kita diamkan di sini dulu sebentar. Adonannya lengket masih. Tapi memang adonan roti yang bagus kalau mau yang lembut itu tidak terlalu kering, agak seperti inilah. Pasti lembut. Karena saya nggak sekali 2 kali udah bikin roti dengan metode ini. Adonan ini pun sebenarnya bisa buat donat. Kita taruh di sini. Ini udah dikasih minyak ya dalamnya. Kita biarkan 30 menit sampai dia mengembang. Kita tutup dengan lap bersih ya. Tutup dengan lap bersih, biarkan 30 menit. Jadi teman-teman, kalau kita membuat roti ini memang tidak sebentar, jadi it takes time, gak secepat kita kalau bikin kemarin ya, bikin muffin atau bikin brownies atau bikin apa. Karena ya sering gini, kita nungguin mengaktifkan ragi, kita nungguin dia mengembang, nanti kita baru olah-olah seperti itu. Oke, kita tunggu sama-sama ya. Baik teman-teman, adonan ini sudah saya diamkan selama 30 menit sampai 45 menit ya, tapi nggak sampai sejam ya. Sudah 2 kali lipat ya, udah bisa kita bentuk. Oke, tapi sebelumnya saya mau nyiapin ini dulu. Ada yang lupa, kejunya kita parut dulu buat topping di atasnya. Saya pakai parutan yang agak besar ya, supaya nggak terlalu kecil-kecil kejunya. Jadi saya sudah siapkan buat toppingnya, saus, mayonaise, oregano, dan keju. Oke,
asin. Adonannya ini lembut banget. Kalau saya untuk bikinnya supaya besarnya sama, jadi kayaknya bagus aja kalau besarnya sama tuh. Saya timbang dulu. Oke, ini semua beratnya 1,27 beratnya. Bisa berapa sosis ya? Sekitar kita bagi. Saya baginya 30 gram. Kita bisa gunakan tepung ya supaya nggak lengket. Ini saya nggak lengket karena banyak minyak tadi. Kita bisa gunakan kayu ini, atau kalau tidak ada ya bisa pakai botol ya. Ini gunanya untuk mengempeskan kalau ada nih seperti udara-udara yang terjebak di dalamnya, jadi biar adonannya bagus, tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Kita gilas pakai kayu ini. Nah, kedengeran kan petak-petak. Itu udara yang terjebak yang keluar. Karena kalau ada udara terjebak kurang bagus ntar jadinya. Nah, gak usah banyak-banyak, cukup yang penting dia kelihatan. Nah, kita timbang. Sekitar 30 gram ya. Sorry, kok 30 gram, 60 gram. 30 gram kecil banget. 60 gram atau mendekati ya, nggak usah pas-pas banget sih. Jadi satu adonan 60 gram. Roti sosis yang pertama modelnya simpel aja, yang ada sosis di atasnya gitu ya, gampang. Jadi pertama kita panjangkan, oke, lalu kita pipihkan, kita taruh di kertasnya. Nah, kita kasih sosis, sudah, kita tekan-tekan ya, seperti ini. Satu lagi, kita bulat-bulat dulu, kita round, kita panjangkan, kita pipihkan, kita masukkan ini ya, sampai 6. Saya mau bikin yang seperti ini 6 ya. Lalu kita buat lagi. Oke, sisa adonan akan saya buat untuk lain ya. 30 gram ukurannya. Kok 30 gram terus? 60 gram. 60 gram. Kegedean ya. 60 gram. Oke, 60 gram. 60 gram. 60 gram. 60 gram. Ini saya akan bentuk. Udah mulai ada udara ya. Kalau udah ada udara berarti kita lindes dulu biar udaranya keluar. Nah, kita lindes sekali aja. Lalu kita bulat-bulat seperti ini. Nah, sudah azan asyar. Kita panjangin. Panjang ya, karena ntar modelnya yang dililit gitu. Dililit seperti ini.
Seperti ini ya. Kita taruh lagi di sini. Kita rounding lagi. Nah, bentuk berikutnya adalah saya akan bikin seperti kuku ya. Ya apa ya? Kuku bukan ya? Sosisnya kita potong-potong gitu modelnya. Kita ronde. Nah, seperti ini ya. Terus kita panjangkan. Lalu kita pipihkan. Kita ambil sosisnya, kita masukkan sosis ke dalamnya. Kita bungkus sosisnya ya. Kita bungkus sosisnya. Sosisnya kita bungkus gini, lalu kita potong-potong. Kita potong gini ya. Kita bagi dua dulu. Kita bagi dua lagi. Di sela-selanya kita potong juga. Gitu aja, gampang kan? Lalu kita selang-seling gini. Ini adonannya lembek banget ya, jadinya ntar hasilnya empuk. Nah, seperti ini. Jadi kayak caterpillar juga bisa, seperti ulat atau seperti ya apalah, pokoknya seperti ini deh. Ini, oh iya, ini kan sudah siap. Kita panaskan oven ya. Sebentar saya panaskan oven. Oven sudah kita panaskan di api 200 derajat, api atas bawah ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita taruh di loyang yang sudah dialas dengan baking paper biar nggak lengket. Oke, sudah jadi ya. Seperti sosisnya. Dan ini yang modelnya biasa terbuka aja. Sekarang tinggal kita kasih topping ya. Pertama-tama toppingnya adalah saus yang kita masukin kertas, terus kita kasih ini. Saus tomat. Oke. Kalau yang bulat gak usah dikasih saus tomat ya. Terus kita kasih mayonaise. Ujungnya kita potongnya kecil aja, biar dia nggak banyak keluar. Saya ada yang botol, cuman kalau yang botol besar, kita tumpuk aja. Sip. Kalau nggak mau dikasih topping ini juga nggak apa-apa, polosan juga enak. Atau dikasih sausnya nanti pas mau dimakan juga bisa. Cuma saya senangnya begini. Nah, mayonaise dipotong, jadi seru aja. Mayonaise dipanggang, sorry. Lucu kan? Oke, seperti itu. Terus kita kasih oregano. Wangi, kalau kasih oregano itu pasti panggang, enak ya. Terasa wangi. Coba aku kena saus. Lalu di atasnya kita kasih keju.
Roti ini udah siap dipanggang ya Mams. Jadinya kita bisa semprot dulu pakai air. Nih. Air matang. Jadi nggak saya oleskan, kan ada yang dioleskan dengan mentega. Kalau saya tidak, saya disemprot air aja biar moist. Seperti itu. Ininya kebuka nih, ditekan dulu biar. Nah. Oke. Baru dimasukkan ke dalam oven. Ovennya sudah cukup panas. Sementara kita nunggu yang di oven, kita kasih topping sosis ini. Oke, kita kasih mayonnaise. Oke, sausnya kayaknya kurang padat, bisa kita tambah. Oke, terus sekarang kita kasih keju. Oke. Lalu kasih oregano. Siap deh, tinggal nunggu dipanggang. Sisa roti tadi kita bikin buat roti burger ya. Roti burger, kebetulan masih ada daging burger, rotinya nggak ada, kita bikin sendiri aja roti burger. 80 gram ini, kita taruh di nampan ya. Kita timbang 20 gram. Gram. Ambles dulu. Kita rounding. Rounding itu kita jepit-jepit ke tengah tuh, jadi rata dia tuh. Kita cubit-cubit ya ke tengah, terus lalu kita putar jadi halus ya. Belum halus, halus jadinya kan. Kita taruh lagi di loyang. Nah, sepertinya sudah matang. Ya kan? Bisa kita angkat. Oke, sudah matang. Sekarang kita memasukkan yang ini ya. Nah, sebelum dimasukkan ini seperti tadi disemprot dengan air ya. Tadi saya sudah semprot nih. Semprot lagi. Kita siapkan oven dulu. Kita masukkan oven. Sudah masuk oven ya. Apinya, api atas dan api bawah panasnya 200 derajat. Oke, sementara itu mumpung ini masih hangat, kita oles dengan mentega
mentega, diberi madu sedikit biar rotinya tetap moist. Walaupun besok-besok dimakan, besok-besok 2 hari 3 hari masih tetap lembut. Kita kasih madu. Mumpung masih panas-panas, kita olesin pas panas-panas ini ya. Ini kita tepuk-tepuk saja karena dia ada saus dan mayonesnya. Nah, ini juga sudah matang. Lihat tuh, udah kecoklatan, bawahnya juga udah matang, udah kelihatan matang. Oke, kita angkat. Alhamdulillah sudah matang ronde kedua. Tinggal ronde ketiga. Ronde ketiga sama ya, kita semprot dulu air. Kita masukkan yang terakhir. Sementara itu, ini seperti yang tadi, kita olesi dengan mentega yang sudah dicampur dengan madu. Alhamdulillah, selesai sudah roti sosisnya. Tuh, matang sempurna. Sekarang kita cobain yuk. Nah, kita cobain satu yuk. Yang ini karena yang ini udah udah mulai dingin. Kalau yang satunya masih panas. Tuh, matang dengan sempurna. Kita cobain ya. Tuh, lihat rotinya, empuk kan? Tuh, empuk sekali, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lezat sekali. Rotinya empuk banget. Udah 3 hari pun masih akan tetap empuk. Saya bikin kan banyak gini, paling habis sehari, kita berempat, sehari paling habis 4 atau 5-6 ya kalau dia nambah. Itu bisa bisa buat 3 hari baru habis. Walaupun udah berhari-hari, aku tetap empuk. Enak banget. Sosisnya matang. Kan dipanggangnya lama, 15 menit. Kesukaan anak-anak nih. Kesukaan saya juga sih. Praktis buat bekal anak-anak pun ke sekolah gampang. Empuk banget. Tuh, balik lagi dia kan. Tuh, balik lagi kan. Empuk. Roti yang luar biasa. Kalau saya di luar belum pernah sih nemuin roti sosis enak ini. Bukannya promosi ya, tapi beneran. Atau mungkin karena baru matang kali ya, jadi lembutnya tuh luar biasa. Jadi apa ya? Saya juga lupa ini adonan roti ini dari mana ya, karena saya sudah combine beberapa resep ya dari YouTube. Saya combine, saya coba-coba. Jadi saya bikin roti ini bukan baru sekali 2 kali ya, udah sering sampai dapat yang pas gini.
Jadi temen nanya pun waktu itu sempet nanya resepnya mana ya, aduh lupa yang mana ya aku pakai ya, karena aku udah sulit tulis lagi, tulis terpisah, aku combine dari sini, aku ambil dari sini, aku ambil, jadi udah lupa. Enak banget, pengen nambah. Ini yang nggak pakai mayones atau nggak pakai apa, nggak pakai saus tomat. Kadang-kadang aja sukanya kayak gini. Kalau aku sih suka aja yang mana aja. Nah yang ini juga lucu tuh kan, bagus kan. Ini mencari bentuk ini saya juga cari di Google ya kan, banyak, ada beberapa resep roti. Nggak semua orang bikin yang kayak begini, nggak semua. Jadi cara saya ini juga combine dari beberapa orang yang sudah membuat ini, dan akhirnya jadi deh kayak gini. Nih, makanya gampang, tinggal potong. Jadi makan dua. Bahaya. Apa-apa. Karena saya kalau capek makannya juga lahap. Oke. Cobain lagi satu lagi. Beneran enak, beneran empuk ya. Balik lagi kan? Coba. Nggak kempot. Dia raginya tidak banyak, tidak pakai pelembut buatan, pelembut alami dari tepung dan air yang kita buat sendiri. Jadi rasanya pun nggak bohong ya, rasa nggak bohong. Enak banget, saya mau nambah lagi. Masya Allah, enak. Demikianlah acara hari ini, masak roti sosis bersama Mami Andes dan makan-makannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, dah, terima kasih.